Ibu tadi mengatakan, saya ada catatan saya ini, Presiden saya memalsukan ijazah. Jadi bukan saya menuduh Pak Jokowi, atau totalnya aja bilang, saya dengan keahlian saya yang menurut saya udah mirip-mirip kayak paranormal. Jangan merendahkan keilmuan seseorang dengan kata-kata seperti itu. Nggak pantas, Prof. Tidak. Nggak pantas, Prof. Tidak. Jadi kalau saya nggak bisa bertanya, ya sudah, mohon maaf, saya hargai Ibu. Apakah pengadilan pidana bisa mengadili kepalsuan atau keaslian? Sebelum masuk kepada diskusi kita tadi, saya mau menggarisbawahi dulu terkait dengan hukum yang harus diberlakukan dalam persidangan ini. Karena saya melihat kasus pra peradilan sudah berjalan. Yang Roy Suryo. Sedangkan Ibu Tifa baru di 2 Juli ya, sidang perdana. Ketika saya melihat aturan peralihan daripada KUHP yang baru, itu disebutkan di huruf C, kalau kasus pidananya sudah masuk dilimpahkan ke pengadilan dan proses persidangan sudah dimulai, maka masih tetap berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP lama. Di huruf D-nya di aturan peralihan itu, apabila sudah diperiksa terdakwanya, maka barulah berlaku KUHP baru. Demikian juga KUHP yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jika sudah masuk perkara ini ke pengadilan, maka semua peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dengan pidana menyesuaikan dengan KUHP baru. Itu harus dipedomani dulu. Jadi mencermati kasus Prapit yang ada sekarang, memang tidak secara tegas eksplisit saya lihat itu diatur tentang Prapit, tapi kita dan mungkin para hakim yang akan menangani perkara ini harus cermat nanti undang-undang yang mana yang dipakai. Kalau KUHP lama yang dipakai, berarti alat-alat bukti 184 yang jadi berlaku nanti, bukan 235 di alat bukti KUHP baru. Ya, itu satu. Kemudian saya melihat juga kalau sudah mulai masuk perkara ini, berkasnya kan ini sudah ada yang sudah berjalan Prapit, ada yang sebentar lagi masuk perkara. Jadi kita jangan lagi bercerita lama seperti tadi ada diskusi atau debat. Tetapi yang berbicara nanti di sini adalah alat bukti, fakta yang terungkap di persidangan. Nah, jadi benar yang dikatakan Prof. Gayus tadi, justru di sini para pihak, dalam hal ini Pak Roy Suryo dan Ibu Tifa, terlebih kalau Ibu Tifa ini kan langsung masuk kepada pokok perkara. Bukan ibu yang berbicara di persidangan lagi. Itu hanya keterangan terdakwa nanti. Tetapi ini diwakili oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana pasal 75 KUHP baru itu dapat dibuktikan oleh jaksa harus secara syarat material harus secara cermat, jelas,
keikutsertaan siapa saja pelaku-pelaku yang terlibat dalam hal itu. Itu harus jelas nanti diatur di sana oleh jaksa. Jaksa yang berbicara, hakim nanti yang akan menilai. Jadi kalau memang nanti lemah di syarat materialnya itu, maka tidak menutup kemungkinan terjadi penghukuman. Tidak akan bebas. Ini tidak terlalu dini untuk menjustifikasi, Prof. Binsar? Bukan menjustifikasi, ini supaya semua kubu supaya mulai mempersiapkan hal ini, terutama jaksa penuntut umum. Ya, karena ini persidangan sedang menunggu waktu, sedangkan Prapit kan menjadi syarat formal yang harus diperhatikan tadi, apakah itu sudah benar-benar sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan seterusnya. Ini apakah sudah benar-benar itu Sesuai prosedur? iya sesuai prosedur, dan hakim nanti yang akan mengungkap persoalan itu. Pasti harapan daripada Roy Suryo supaya Prapitnya dikabulkan, kan itu. Kalau dikabulkan itu berarti stop perkara, pokok perkara. Karena Prapit ini belum masuk kepada pemeriksaan teknis perkara. Tetapi kalau memang ditolak, mengikuti dengan jalannya perkara seperti Ibu Tifa nanti. Jadi kita tidak mau menggurui sebenarnya di sini, karena hakim-hakim yang ada sekarang ini juga saya minta jangan terpengaruh dengan berbagai pendapat opini daripada pakar-pakar atau pendapat hukum. Ya, yakin dan berpengalaman saudara itu harus betul-betul teruji di sana, karena masyarakat akan melihat persidangan ini. Sebenarnya pengungkapan fakta persidangan ini tidak begitu sulit. Saya yang sudah 36 tahun lebih berpengalaman jadi hakim sampai hakim tinggi di DKI, sangat mudah ini. Yang menjadi menarik di sini karena pejabat negara atau mantan presiden sebagai pihak yang dinyatakan dikorbankan. Jadi yang membuat rumit siapa, Prof? Tadi, Prof? Yang membuat rumit itu adalah selain daripada sudah berlarut-larutnya perkara ini, hampir 2 tahun tadi dikatakan oleh Ibu Tifa, 1 tahun lebih, juga menjadi pihak yang dalam perkara ini adalah termasuk Bapak Jokowi, mantan presiden yang ke-7. Itu membuat ini perkara jadi seolah-olah menarik. Ya. Jadi Oke. Panelis, boleh kita libatkan panelis Prof. Gayus, Bang Haristo? Oke. Tadi saya kan ke Ibu Tifa ya. Sekarang saya ke abang saya Bang Firman, abang garis miring opung saya, dan juga Opung Binsar. Ini hakim kan sudah berpengalaman sekali ya. Gini, memang di dalam arsitektur hukum Indonesia kan memang tidak dijelaskan bahwa misalnya Dr. Tifa ini bisa meminjam ijazahnya untuk dia lakukan riset berdasarkan ahli yang dia tunjuk sendiri. Memang instrumen itu tidak ada, ya, tidak dinyatakan jelas di dalam KUHP baik yang lama maupun yang baru. Nah, pertanyaan saya pertama sebenarnya ke Opung Binsar ya, Pak Binsar dulu. Pertanyaan pertama, ya supaya jelas begini kan, kadang-kadang ini kan ijazahnya, objeknya itu ijazah. Walaupun tadi dakwaannya ada pencemaran nama baik, juga ada manipulasi undang-undang ITE, tapi kan objek turunannya itu kan adalah ijazah. Nah, ijazah itu sudah dinyatakan oleh otoritas, ya, otoritas dalam hal ini adalah otoritas negara, ya, dan juga UGM, itu ijazahnya asli, kan sederhananya begitu. Nah, Bu Tifa ini kan tadi saya bilang mau memberikan jarak tadi, kebenaran otoritas dengan kebenaran yang asli yang sebenarnya. Nah, bagaimana dia bisa menjelaskan itu ketika dia tidak punya akses kepada ijazahnya? Kalau misalnya ijazahnya hanya 5 menit ditunjukkan atau 10 menit dari jauh, gitu ya Bu Tifa ya, dari jauh. Nah, di sistem hukum yang lain misalnya ya, di Amerika lah, kalau orang menghadapi hukuman sampai 8 sampai 12 tahun, itu kan hidupnya tuh at stake ya. Artinya dia diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan apa yang dia omongin itu betul. Tapi di kita memang tidak jelas begitu, nggak ada. Nah, pertanyaan pertama ke Pak Binsar,
bisa nggak kira-kira hakim itu misalnya memerintahkan untuk meminjamkan? Ya sudahlah, kalau kamu berdasarkan riset ilmu pengetahuan, nih saya pinjemin seminggu, misalnya dengan pengawasan atau bagaimana, supaya dia bisa membuktikan dengan ilmu pengetahuan yang pertama. Yang kedua kepada Abang Firman. Ini borongan ya Bang ya? Iya, Abang Firman, supaya fair kan. Saya di sini supaya tadi saya sudah tanya ke Yang sana, saya saya dulu, tanya ke sini. supaya jangan Ke lupa. Bang Firman, pernah tidak ada pikiran dari entah tim kuasa hukum atau dari Pak Jokowi, oh ini orang saya laporin dengan pasal yang hukumannya lumayan 8 sampai 12 tahun, bukan hanya pencemaran nama baik. Saya kasihlah akses, coba kamu buktikan deh. Kan saya yakin betul saya asli. Coba kamu buktikan riset seperti apa sih yang bisa kamu lakukan. Ada tidak pikiran seperti itu? Demikian. Prof. Bin Sarul, pertanyaan boleh? saya. Baik, terima kasih. Itu bisakah dipinjamkan? Ya, hakim memerintahkan. Memerintahkan, iya. supaya dipinjam. Iya, coba kalau Itu kamu asli ilmuwan kan ijazah. riset, iya. Ini kan tergantung daripada, katakan dulu ya, andai kata perdata, justru penggugat inilah beban pembuktiannya ada di penggugat. Membawa bukti-bukti untuk membuktikan apakah benar ijazah Jokowi palsu. Barulah ijazah asli tersebut akan ditunjukkan oleh hakim dengan tentu diminta ya kepada pihak pemilik. Tetapi ini kalau masuk kepada kasus pidana, betul objek perkaranya adalah ijazah. Tetapi ini kan masalah pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi sesungguhnya kurang relevan kalau itu harus diminta hakim. Sorry Pak Binsar, kan ada manipulasi data digital tadi itu. Data digital itu kan foto dari ijazah itu, bukan hanya pencemaran nama baik dan fitnah loh dakwaannya. Nah, kembali lagi mengenai ijazah. Sebenarnya itu hak privasi pribadi. Bukan hak publik ya. Itu pernah saya dengar itu di berbagai diskusi-diskusi. Itu privasi sangat pribadi. Kalau semua orang begitu, saya pun Prof. Binsar, kamu profesor dari mana? Minta ijazahmu. Itu kan tidak logis. Tetapi kalau masalah audit keuangan, itu hak publik harus diketahui oleh semua. Jadi ini karena dia dikatakan tadi negarawan, Pak Presiden, ya tunjukkan deh selesai. Itu kan mudahnya seperti itu. Tetapi apa kepentingannya? Kalau dalam perdata apa hak legal standingnya? Jadi sebenarnya saya sangat menghargai apa yang dikatakan oleh Ibu Tifa tadi, ingin meneliti ijazah seorang pejabat negara, tetapi sangat disayangkan aslinya itu terlalu cepat, katanya hanya dalam beberapa saat. Itu pun saya mau pertanyakan apa kepentingannya, itu loh legal standingnya di mana. Nah kemudian tadi saya menggelitik 99,95%. Itu saya kira ijazah asli, ijazahnya Jokowi itu, Pak Jokowi itu palsu. Nggak taunya maksudnya tadi yang beredar ya palsu. Seperti Pak? Tadi kan ada Ibu Tifa mengatakan yang 99,95%. yang 90,99 itu sebenarnya ijazahnya Pak Jokowi kah yang palsu atau hasil penelitian Ibu itu sudah menyebar ke seluruh penjuru? 99,9% itu bukan otoritas saya untuk menjawab, Prof, izinnya. Karena bukan saya menyatakan. Jadi lebih tepat nanti Pak Roy yang bisa menyatakan. Enggak, jadi ijazah asli Pak Jokowi itu masih dicurigai lah. Kan itu sekarang ini. Loh, begini, kita itu intelektual publik ya, intelektual publik. Itu kan punya sebuah. Ibu tadi mengatakan, saya ada catatan saya ini, Presiden saya memalsukan ijazah. Yang mana? Ada terucap dari Iya, kata-kata. saya bilang begini. Berarti Presiden Pak Jokowi memalsukan ijazahnya.
Prof jangan potong. Tadi saya bilang kalau kita tidak melakukan sesuatu terhadap polemik yang sudah berjalan selama 11 tahun ini, maka bisa jadi suatu ketika nanti presiden ke-21 atau presiden ke-100 itu bisa melakukan pemalsuan ijazah. Kan saya katakan seperti itu, Pak. Ini premis, Prof. Jadi bukan saya menuduh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan menuduh dirinya sendiri. Ya, supaya jelas ya. Supaya jelas. Prof Firmanto, boleh masuk sekaligus tadi pertanyaan dari Bang Aristo? Menarik nih pertanyaan. Saya mundur dulu. Jadi ijazah Pak Jokowi itu palsu nggak? Jangan sepotong-sepotong. Ini agak berselancar nih. Kan sebenarnya gampang. Ya, bisa jadi ijazah Pak Jokowi asli karena UGM sudah mengatakan asli. Atau totalnya aja bilang, saya dengan keahlian saya yang menurut saya udah mirip-mirip kayak paranormal, saya lihat gerakan-gerakan ininya segala macam, analisa saya, kewenangan saya karena itu adalah pemahaman saya bilang itu palsu. Jangan merendahkan keilmuan Bukan. seseorang dengan kata-kata seperti itu, nggak pantas, Prof. Tidak. Nggak pantas, Prof. Tidak. Karena di pertanyaan Anda tidak tahu ilmu saya, Anda mengatakan saya seperti paranormal, itu nggak pantas. Karena tadi kan sudah disampaikan juga sama rekan kita Pak Aristo. Jangan menggunakan statement yang tidak pantas, Prof. Meniadakan fakta yang sudah senyatanya disampaikan oleh otoritas, oleh negara, oleh berbagai pihak, itu asli. Kemudian tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan atau diadukan mereka dikatakan dihentikan karena tidak beralasan atau tidak cukup bukti. Kan gitu nih. Jadi kalau saya nggak bisa bertanya ya sudah, mohon maaf. Saya hargai Ibu, silakan. Tapi yang ditanya sama Bapak tadi ini, jadi yang mana yang palsu? Apakah spesimen-spesimen yang beredar di mana-mana? Gitu kan Pak, pertanyaan Bapak kan? Atau memang Ibu mengatakan ijazah Pak Jokowi dengan pemahaman saya itu palsu? Itu tadi Ini versi kita harus- penelitian dari pakar telematika Pak Nah, Suryo. masuk telematika deh. Apakah saya bisa masuk? Jadi ini sebetulnya Setelah ini Prof. Dari tadi saya tunggu saya Setelah karena ini. saya belum selesai. ini memang pendapat Prof. dari Pak Roy Suryo ya, jadi 99,9% itu berdasarkan hasil telematika, bukan dari Dokter Tipa, bukan. Jadi tadi Prof Bizar menanyakan itu, maka saya mau ngangkat telepon, mau saya jawab. Beliau mau nanya, Nah. asli apa enggak? Ya, terkait dengan asli atau tidaknya, makanya 99,9% itu palsu. Itu dari Pak Roy Suryo. Ini saya katakan, ya kan? Nah, kalau Dokter Tipa berdasarkan ilmunya 82, berapa? 92,sekian. Foto ya, foto, Prof. Itu hanya fotonya aja foto kalau loh, beliau. Prof. Ya, saya bukan ijazah fotonya. ya. Jadi saya foto. pertanyaannya jangan digabung gitu kan. Nah, tadi kan Prof menyampaikan apa yang dicemarkan. Nah, justru dari ini kita kembali ke pasal 310 dengan 311. 310 ini kan pencemaran nama baik. 311 itu pencemaran nama baik dengan ada fitnah. Nah, seumpama begini aja lah. Umpama ya, mohon maaf di sini ya. Misalkan saya ke satu tempat bawa perempuan masuk kamar misalkan. Ya kan? Ini umpama ya. Ini ada adik muda semua soalnya ya. Ini contohnya agak ngeri nih contohnya. Seumpama Mas ya. Yana ya. Contoh sendiri. Kemudian ada yang melihat saya, ya kan? Nah, kemudian dia haknya apa sih untuk mencemarkan, ngasih tahu siapa? Kamu kemarin masuk kamar begini, kan gitu, iya kan? Kita nggak ada haknya. Nah, sama seumpama, tapi jangan malah Prof Firman ya. Seumpama nih, Pak Jokowi punya ijazah, ya, punya ijazah asli. Ini ke 311. Ada ijazah asli, dibilang palsu. Nah, itu fitnah. Kalau 310-nya itu punya ijazah, dia punya ijazah tapi disemarkan gitu loh. Makanya kami keberatan pasalnya 310 dengan 311. Digandeng dua-duanya. Ini Pak Jokowi ini punya ijazah apa enggak? Prof Gayus boleh masuk, Prof Gayus. Begini. Ada dua pasal soalnya. Saya akan memberi pandangan yang lain sekarang. Dari tadi saya sudah kehabisan waktu. Jadi saya akan, ya maaf ya, saya akan menyampaikan karena waktu saya kalau tidak banyak diberikan. Banyak Prof, tenang Prof. Ya, Kami siapkan Prof. apakah pengadilan pidana bisa mengadili kepalsuan atau keaslian? Saya mengatakan tidak bisa. Dia perbuatan yang bisa. Pidana itu menyangkut perbuatan. Artinya membuat palsu dan menggunakan yang palsu. Tidak bisa menyatakan kepalsuan di wilayah pidana. Itu bisa ditun. Dari tun kalau terbukti palsu baru dibawa ke pidana. Itu pandangan saya.
Coba pikirkan, apakah bisa memberi dokumen, mengadili dokumen untuk wilayah pidana? Apakah ijazah ini palsu atau asli? Bukan tempatnya. Jadi ini perlu kajian ilmiah yang cukup luas. Salah kamar ya Prof ya? Salah kamar bagi saya kalau mengharapkan pengadilan pidana akan menentukan dokumen ini palsu atau asli. Sangat tidak tepat. Setuju, Prof. Setuju. Karena dari cerita ijazah palsu ini, kalaupun di sidang itu tidak akan muncul ijazah palsu, ijazah asli nggak ada. Yang ada hanya orang yang terdolimi nanti dihukum, kata beliau tadi. Prof Gayus menyatakan ini nanti ranahnya yang dihukum ya orang-orang yang seharusnya mungkin tidak perlu, karena untuk pembuktian itu bukan di situ. Gitu tepatnya. Tidak begitu. Kalau perbuatannya fitnah terbukti, pencemaran nama baik, buat instabilitas publik, kan itu masuk di ITE, masih masuk. Tapi kalau meminta agar hakim pidana memutuskan kepalsuan atau keaslian, saya pikir kurang tepat. Itu ada wilayah lain. Setelah wilayah ini tidak benar, ini palsu, baru ke pidana. Itu wilayah-wilayah rezim hukum, jangan campur aduk. Oke, ada 2 poin lagi sebelum. Tadi Prof Binsar nyampaikan data ini data digital. Sebetulnya yang diteliti data digital itu yang menyebarkan itu siapa sih? Dian Sandi. Ini saya sampaikan di sini. Dian Sandi, Prof. Dian Sandi, nanti Prof cari Dian Sandi bawa ke sini, Prof. Ya, Dian Sandi. Nah, inilah yang data digital yang diteliti ini asal mulanya seperti itu. Nah kemudian tadi Prof menyampaikan privasi, Prof punya ijazah atau apa, jangan disinggung. Beliau ini kan pejabat publik, Prof. Pejabat publik itu berarti kan itu milik publik, boleh dong. Nah daripada diminta seperti begitu, tadi udah saya sampaikan, ya udah nyampaikan ke depan aja. Nih saya ada ijazah aslinya. Saya rasa selesai masalah ini, nggak jadi Tafsir mana panjang yang lebar. meleset logika